Halo pemirsa, selamat pagi. Rumah tangga yang dibina puluhan tahun hancur terkoyak hanya karena masalah uang. Rasa cinta dan sayang pada pasangan seketika berubah menjadi benci. Kesal dimintai uang belanja, seorang suami di Indramayu tega menghabisi nyawa istrinya dan bahkan mengubur jasadnya di bawah tempat tidur. Saya Nikita Verlina dan inilah Sergap Investigasi. Pemirsa, karena uang belanja seorang suami di Indramayu, Jawa Barat tega membunuh istrinya. Padahal keduanya telah membangun rumah tangga selama 38 tahun. Sempat berdalih istri menghilang, namun setelah 40 hari mayatnya ditemukan terkubur di bawah tempat tidur. Polisi dan warga membongkar gundukan tanah yang telah dicor semen di rumah Topah, warga Desa Bangu 2, Indramayu, Jawa Barat. Pembongkaran dilakukan setelah warga selama beberapa hari mencari sumber bau menyengat yang ternyata berasal dari gundukan tanah di dalam rumah Topah. Gundukan tanah berada di dalam kamar di bawah tempat tidur yang biasa ditempati pasangan suami istri Topah dan Juna. Saat penggalian, kurang dari 50 cm, warga telah menemukan bagian kaki manusia yang terlipat. Warga terus menggali hingga menemukan wujud utuh mayat Juna, istri Topah yang menghilang sejak awal Agustus lalu. Yang sudah masuk dalam rumah tersebut mencari sumber bau bangkai tersebut, akhirnya ditemukan di bawah kasur. Di tempat tidur ada kasur di bawah, dan di sana ada tanah yang sudah bekas galian, akhirnya digali oleh masyarakat, ditemukan menyembul kaki. Warga sempat menyangka bau menyengat berasal dari bangkai hewan. Warga juga mempercayai ucapan Topah yang selalu berdalih istrinya meninggalkan rumah dan tidak berpamitan. Waktu awal-awal itu warga itu mencium bau busuk. Oleh kecurigaan warga itu almarhum Juna tidak ada di situ. Kesangannya kan menghilang lah. Setelah dicek ke keluarganya tidak ada. Jadi kecurigaan kita semakin kuat. Ada bau busuk. Ada bau busuk di dalam kamar itu. Topan diamankan polisi untuk dimintai keterangan setelah ditemukan kuburan istrinya di bawah tempat tidur. Selama menjalani pemeriksaan, pria berusia 70 tahun ini berubah-ubah memberikan keterangan hingga akhirnya mengakui sebagai pelaku pembunuhan istrinya. Topah mengakui tidak memiliki uang sebesar Rp150.000 yang diminta istrinya, kemudian memicu pertengkaran. Nggak ada uang karena ekonomi buat beras, buat tuku telur. Buat beli telur, belanja lah, intinya buat belanja ya. Pembunuhan yang dilakukan petugas Hansip di lingkungan Desa Bangu 2 ini baru terungkap setelah 40 hari. Topah berupaya menyembunyikan jejak pembunuhan pada istrinya. Korban atas nama J ini meninggal lebih kurang 40 hari yang lalu setelah ada meninggalnya kerabat di lingkungan tersebut. Yang bersangkutan juga meninggal karena dicekik oleh korban, oleh pelaku ya. Dicekik oleh pelaku karena korban minta uang, sementara pelaku tidak punya uang. Tetangga selama ini sering mendengar keributan antara Topah dan Juna meski sudah membangun keluarga selama 38 tahun. Pasangan ini memiliki 3 anak yang telah berkeluarga dan tinggal di daerah lain. Kalau menurut warga sekitar itu sering konflik kan, konflik kecil, sering berdekat, tapi akur lagi. Masalahnya apa kata konflik itu? Masalah kecil, masalah gara-gara uang, diminta uang, ataupun ya mohon maaf ya minta berhubungan badan.
Dalam pengakuannya, Topah tak menyangka istrinya meninggal setelah dianiaya. Topah menduga istrinya hanya pingsan. Topah kemudian mengubur istrinya, diduga sebagai upaya menghilangkan jejak. Pingsan, setelah pingsan dia tinggal 3 hari oleh pelaku atau suaminya. Begitu balik ke rumah didapatin korban sudah membusuk. Akhirnya pelaku panik, dari tanah di kamar dengan menggunakan cangkul yang dikuburkan di dalam. Sejak menikah tahun 1982, Topah mengakui berbagai persoalan rumah tangganya sering memicu pertengkaran. Namun keduanya kembali hidup rukun dan tidak pernah terjadi penganiayaan. Topah marah karena ucapan Junah. Nah, langsung mendatangi TKP, terus usul dari Polres, Napis melaksanakan olah TKP berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa awalnya bisa ditemukan jenazah tersebut karena adanya bau bangkai di sekitar rumah. Masyarakat yang sudah masuk dalam rumah tersebut mencari sumber bau bangkai tersebut, akhirnya ditemukan di bawah kasur. Pembunuhan berawal saat Junah meminta uang Rp150.000 pada Topah suaminya untuk berbelanja. Namun permintaan uang justru berubah menjadi pertengkaran. Topah emosi dan menganiaya istrinya karena mengeluarkan ucapan yang menyinggung. Topah kemudian melakukan penganiayaan pada istrinya. Junah jatuh tak sadarkan diri dan ditinggal begitu saja di dalam rumah. Setelah 3 hari Topah pulang ke rumah dan mendapati istrinya tewas, Topah kemudian mengubur istrinya di bawah tempat tidur. Berdalih istrinya menghilang, namun setelah 40 hari, warga sekitar curiga dengan bau menyengat dari dalam rumah Topah. Warga menemukan kuburan di bawah tempat tidur. Dalam penyelidikan di lokasi pembunuhan, petugas identifikasi Satreskrim Polres Indramayu mengumpulkan sejumlah barang bukti, termasuk kembali mengukur tempat penguburan mayat Junah. Sejumlah barang dibawa dari rumah Topah sebagai bukti pembunuhan dan upaya menghilangkan jejak. 6 orang telah diperiksa sebagai saksi dalam pembunuhan Pasutri yang sudah lanjut usia ini. Polisi telah menetapkan Topah sebagai tersangka dijerat Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Warga mendatangi rumah Sri Istuningati di Desa Rejo Slamet, Mojowarno, Jombang setelah mendengar teriakan minta tolong. Warga mendapati Sri Istuningati tewas, sementara anak keduanya ditemukan terluka akibat senjata tajam di kamarnya. Polisi yang mendapat laporan warga mengevakuasi para korban ke rumah sakit dan melakukan penyelidikan. Pelaku pembunuhan dan penganiayaan ternyata Supaat, suami Istuningati yang baru pulang dari Amerika Serikat. Istrinya dalam kondisi teraniaya dan sudah dalam keadaan meninggal dunia di kamar. Dan anak yang pertama saat ini sudah dirawat di RSKM. Suaminya sendiri. Menurut warga, Supaat hampir 10 tahun merantau sebagai TKI di Amerika untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sementara Istuningati mengelola usaha toko perkakas rumah tangga. Namun sejak pulang, hampir selama 4 bulan, tetangga sekitar justru sering mendengar keributan pasangan suami istri yang sudah menikah lebih dari 20 tahun. Cek-ceknya ya sering. Tiap hari, hampir tiap hari itu cekcok masalah keluarga sama ya nggak tahu. Masalah apa nggak tahu. Usai membunuh istri dan menganiaya anaknya, Supaat memilih menyerahkan diri ke kantor polisi. Dalam pemeriksaan, Supaat mengakui pembunuhan yang dilakukan karena emosi istrinya meminta cerai. Saya nekatnya itu saking jengkelnya Pak ya, saking jengkelnya tak tanyain selama 4 bulan itu enak-enak. Tunjukkan di mana tempatnya. Kamu katanya orang punya rumah. Siapa yang bilang nggak bisa tanya? Ada yang dengar saya pokoknya kamu bikin rumah sama si A ini gitu loh.
Sejak pulang sebagai TKI, menurut warga, Supaat nyaris tidak pernah bersosialisasi seperti sebelumnya. Ternyata Istuning Ati melarang Supaat keluar rumah, termasuk pergi ke tempat ibadah. Pulang dari Amerika ke Langgar itu cuma hanya 1 kali, gak boleh keluar di musola, di Langgar sholat. Keluarganya enggak boleh? Iya, gak boleh sama Mbak Ik itu, dikorong gitu. Cuma dalam hari-hari ini minta pertimbangan dari saya. Apa sih? Sebelum pertimbangan, minta pertimbangan apa sih kok terus jawabnya, oh nanti ketahuan orang Pak RT kapan-kapan saja. Yang perempuan apa yang laki? Yang perempuan. Nggak ada, cuma ada bukti yang seperti tulisan, gambar kelamin, gambar ini, gambar apa, itu ditulis dengan tangan, pelampiasan hatinya dengan si A itu tadi gitu loh. Lalu sampai menggugurkan anak itu 3 kali. Kan anak itu 3 kali. Itu Bapak tahu ya, Pak? Atau katanya? Tahunya itu setelah pulang. Tahunya itu diberita sama anak-anak itu. Supaat mengakui sakit hati karena selama ini bekerja dan mengirim uang puluhan juta rupiah setiap bulan, namun tidak terlihat hasilnya. 25 gitu Pak. Selama 9 tahun itu Pak ya? 9 tahun itu. Setahun pertama itu saya udah curiga itu ya, sudah curiga mau pulang itu kayak kaki ini berat, lihat anak ini gimana, nasib di Indo kayak gini, kerja apa gitu loh Pak, mikirnya banyak gitu loh. Jadi bingung gitu loh Pak. Selama 9 tahun itu kira-kira berapa banyak yang terkumpul uang hasil kerja Bapak? Kalau kira-kira diperkirakan 2 miliar Pak. Selama 10 tahun terakhir bekerja di Amerika sebagai TKI, Supaat rutin mengirim uang pada istrinya untuk kebutuhan keluarga sebesar 35 juta rupiah setiap bulan. Saat Supaat pulang, istrinya justru meminta cerai sehingga memicu perselisihan. Supaat yang emosi kemudian menganiaya istrinya dengan senjata tajam di lantai bawah hingga tewas. Supaat kemudian menuju lantai 2 kamar anaknya yang sedang bermain handphone, kemudian dianiaya menggunakan senjata tajam. Dibacok berapa kali itu Pak? Istri itu setiap bulan kisaran berapa? Selain bertengkar dengan istrinya, ternyata anak laki-lakinya sering memperlakukan tidak sopan pada Saya dihajar Pak, sering dihajar saya. Sama anak? Kalau marah iya, kalau marah sama ibunya itu sering tongkondang saya itu Pak. Sama Noval itu ya? Iya sama Noval itu Pak. Saya sering dipukul sama kursi, saya diam aja. Sebetulnya nggak menaruh dendam. Nggak menaruh dendam saya, itu nggak pernah menaruh dendam. Cuma saya ingatkan, saya dimarahi. Saya kalau ngomong nggak pernah dihiraukan 1, 2, 3 kali gitu. Saya terpancing emosi, akhirnya miso lah cara Jawanya itu miso gitu loh. Gimana sih orang kalau nggak dihirau? Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan polisi, Supaat membunuh istrinya secara spontan karena emosi. Motifnya tadi kami duga ada asmara, ya. Yang kedua ada ekonomi, ya, karena kirim berapa kali uang transfer, tapi hasilnya di rumah tidak sesuai dengan yang diperkirakan dari tersangka. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara, dijerat Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Menurut Fani, psikolog keluarga, masalah ekonomi bisa menjadi persoalan dalam hubungan suami istri, termasuk dalam hal kebutuhan uang. Apalagi dalam kondisi saat suami tak mampu memenuhi keinginan istri, ucapan yang menyinggung perasaan bisa memicu tindak kriminal dalam rumah tangga. Si pelaku melakukan pembunuhan karena bisa jadi kecewa, merasa direndahkan, ya, kemudian merasa bahwa dia tidak berguna. Konflik emosi inilah yang muncul pada saat kejadian itu pelaku membunuh gitu.
korban sering meminta uang dan dianggap tidak cukup oleh korban. Sementara yang pelakunya sudah merasa memberi uang, tapi kok masih kurang terus, itu seperti itu gitu. Tapi sakit hati dan cemburu seorang pria tega membunuh anak dari kekasihnya yang baru berusia 8 tahun. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap Investigasi.